Jembatan napas. Napas sebagai penghubung jiwa, tubuh, dan lingkungan. Napas adalah amanah hidup yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya dan sesama makhluk. Ia melatih kemampuan untuk hadir penuh dalam momen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Animaji. Selamat datang di seri 3, Jembatan Napas. Setelah menyadari napas pertama jiwa dan harmoni tubuh jiwa, kini kita akan melihat peran napas dalam skala yang lebih besar. Napas kita ternyata tidak hanya menghubungkan dua sisi dalam diri, tetapi juga diri kita dengan seluruh semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hidupkanlah setiap nafas kami dengan makna. Jernihkanlah jiwa kami dengan zikir, bimbinglah imajinasi kami untuk melihat tanda-tanda-Mu. Jadikan setiap kata demi kata kami ini jalan menuju ridho-Mu. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu profesional sekalian, kita merasa bernapas adalah aktivitas paling pribadi. Mengapa seri ini menyebut napas sebagai jembatan yang menghubungkan kita dengan Tuhan dan sesama makhluk? Dalam pandangan Qur'ani, napas adalah amanah hidup yang bersifat universal. Napas kita adalah bagian dari siklus besar alam semesta yang diatur oleh Allah. Kita menarik napas yang diberikan oleh pepohonan, dan kita menghubungkan napas yang dibutuhkan oleh makhluk lain. Jadi, napas adalah izin hidup yang menghubungkan saya dengan yang memberi hidup, yaitu Allah, dan dengan seluruh ciptaannya. Al-Quran menunjukkan bahwa segala sesuatu di alam ini adalah tanda kekuasaan Allah yang bekerja secara teratur. Nafas adalah manifestasi harian dari keteraturan itu. Ia menjadi jembatan antara dunia fisik, udara, tubuh, dan spiritual, jiwa, dan kesadaran. Secara psikologis, peran utama nafas sebagai jembatan adalah melatih kehadiran diri. Ya, seringkali tubuh kita yang ada di sini, tapi pikiran kita ada di masa lalu, penyesalan misalnya ya, atau di masa depan, kekhawatiran. Napas adalah jangkar yang membawa kita kembali ke momen ini, saat ini. Jadi ketika saya sadar akan tarikan dan hembusan napas, saya belajar untuk hadir dalam kehidupan, bukan sekedar melewatinya. Saya tidak lagi terombang-ambing oleh pikiran. Inilah makna hidup sejati. Ketika manusia sadar akan napasnya, ia belajar hadir, menghargai waktu, dan memaknai setiap detik sebagai kesempatan untuk beramal soleh. Kehadiran diri adalah bentuk ketaatan terhadap waktu yang telah Allah berikan. Nah, bagaimana imajinasi berperan dalam konsep jembatan napas ini? Dan imajinasi adalah daya cipta makna. Ketika kita bernapas dengan sadar, kita bisa menggunakan imajinasi untuk merasakan koneksi dengan lingkungan sekitar. Mari kita ambil napas sebentar. Tarik napas. Bayangkan Anda menarik kesegaran yang sama dari pohon, gunung, atau laut. Hembuskan nafas. Bayangkan Anda mengembalikan ketenangan dan kebaikan kepada lingkungan dan sesama. Imajinasi seperti ini mengubah nafas menjadi ritual nafas kolektif, menjembatani diri kita dengan alam dan
hilangkan rasa terpisah. Ini menciptakan rasa persatuan seolah-olah semua ciptaan Allah itu bernapas dalam satu irama yang sama. Jika napas adalah jembatan, maka setiap napas adalah tanggung jawab moral. Jika kita bernapas dengan marah dan benci, kita mengirimkan energi negatif melalui jembatan itu. Sebaliknya, jika kita bernapas dengan syukur, sabar, kita mengirimkan kedamaian. Ini berarti kedamaian di luar diri kita harus dimulai dari kedamaian yang ada di dalam diri kita, yang kita atur melalui napas. Nah, pertanyaan reflektif untuk kita hari ini adalah, bagaimana napasku menjaga hubungan dengan dunia sekitar? Apakah aku bernapas dalam irama syukur atau irama keluh kesah? Apakah napasku saat ini hadir penuh atau hanya terlewatkan sia-sia? Napas adalah pengingat abadi bahwa kita saling terhubung dan saling membutuhkan. Semoga napas kita menjadi jembatan kebaikan, menghubungkan kita dengan harmoni semesta, dan menguatkan kehadiran kita dalam setiap detik hidup. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagimu ya Allah. Jadikan setiap podcast ini cahaya bagi hati dan amal yang menghidupkan jiwa manusia. Amin. Terima kasih telah bernapas sadar bersama kami, sahabat Animaji. Sampai jumpa di seri keempat, Imajinasi Awal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.